Di balik kejayaan Majapahit, tanah Jawa menyimpan rahasia kelam yang mencekam. Hutan angker, gunung berbisik, dan kekuatan gaib menguasai pulau ini. Jin dan setan bersemayam di setiap sudut, dan rakyat kecil terbelenggu kasta. Di tengah kegelapan itu, 9 ulama pemberani bangkit, membawa cahaya Islam untuk menantang ketakutan yang membelenggu. Mereka adalah Wali Songo generasi pertama, penakluk mistis dan pembawa peradaban baru. Apa yang mereka temui di balik kabut Jawa? Bagaimana mereka menumbangkan kekuatan tak kasat mata itu? Ikuti kisah epik perjuangan mereka, dari diplomasi cerdas dengan penguasa kerajaan, hingga pertarungan melawan penguasa gaib yang mengubah wajah Nusantara untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah para wali Allah, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan dan keteladanan. Jejak para aulia, pelita abadi di tengah gelapnya dunia. Menembus gelap tanah Jawa, perjuangan Wali Songo generasi pertama. Pada abad ke-14, saat kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit berjaya dengan segala kemegahannya, tanah Jawa masih diliputi kabut pekat kepercayaan lama, Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Di tengah kuatnya dominasi itu, cahaya Islam mulai menyusup perlahan, menembus hutan-hutan angker, istana-istana megah, dan relung hati masyarakat kecil yang lama terpinggirkan. Cahaya itu datang dari timur jauh. Seorang ulama agung, Syekh Jumadil Kubro, nama lengkapnya Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar, cucu ke-18 Nabi Muhammad SAW, menginjakkan kaki di tanah Jawa. Ia tidak hanya membawa dagangan dari negeri jauh, tetapi membawa misi besar, menyemai tauhid di tanah yang keras ini. Syekh Jumadil Kubro lahir pada tahun 1349 di Samarkand, sebuah kota besar di Azerbaijan, jauh di seberang laut dari Jawa. Ia berasal dari garis keturunan yang mulia, keturunan Nabi Muhammad melalui putrinya, Sayyidah Fatimah. Ayahnya, Syekh Jalal, adalah seorang penguasa yang bijaksana dan baik hati di Champa, sebuah kerajaan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Thailand. Di bawah asuhan ayahnya, Jumadil Kubro tumbuh belajar tentang kepemimpinan dan iman. Sebagai seorang pemuda, ia meninggalkan rumah untuk mencari ilmu. Ia pergi ke Hadramaut, di mana ia belajar hukum Islam dan spiritualitas dengan guru-guru besar. Kemudian, ia melakukan perjalanan ke kota suci Mekah dan Madinah untuk mendalami pemahaman tentang Islam. Setelah itu, ia pergi ke Gujarat di India, di mana ia mulai berdakwah sambil berdagang. Hatinya membara dengan keinginan untuk berbagi Islam dengan dunia, dan keinginan itu segera membawanya ke Jawa. Perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubro dimulai dari negeri Champa, sebuah kerajaan di wilayah Asia Tenggara yang sudah lebih dahulu mengenal Islam. Dari sana, ia melanjutkan perjalanannya ke tanah Jawa. Pada tahun 1399, Syekh Jumadil Kubro menginjakkan kaki di tanah Jawa untuk pertama kalinya. Ia tiba di Semarang, sebuah pelabuhan yang ramai, kemudian pergi ke Demak, dan akhirnya mencapai Trowulan, dekat dengan kerajaan Majapahit yang perkasa. Majapahit adalah kerajaan Hindu yang sedang berada di puncak kekuasaannya, dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Rakyatnya banyak yang menyembah dewa, roh, dan benda-benda yang dianggap keramat, dan tanahnya dipenuhi dengan kekuatan supranatural, jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Tantangan berdakwah di Pulau Jawa sangat besar. Agama Hindu yang didukung kerajaan Majapahit mengakar kuat, diperkuat lagi oleh kepercayaan pada roh nenek moyang dan kekuatan gaib. Tanah Jawa dikenal angker, banyak hutan, gunung dan sungai diyakini sebagai tempat tinggal jin dan setan. Dalam kondisi itu, dakwah terang-terangan hampir mustahil. Syekh Jumadil Kubro hanya bisa berdakwah sembunyi-sembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Ia memilih jalan bijak, menyusup ke lingkungan kerajaan melalui jalur perdagangan. Barang-barangnya, emas, intan, zamrud, laris di kalangan bangsawan, membuka jalan bagi dakwah yang lebih halus. Bagi Syekh Jumadil Kubro, berdakwah secara terbuka bisa menimbulkan kemarahan raja atau mengganggu roh-roh, sehingga ia harus berhati-hati. Tanah itu terasa berat dengan perlawanan, dan ia tahu ia tidak bisa melakukannya sendirian.
Hingga suatu ketika, ia bertemu Tumenggung Satim Singomoyo, seorang pejabat Majapahit yang diam-diam memeluk Islam. Mereka berbicara dengan tenang tentang iman dan tantangan dalam menyebarkannya di Jawa. Dengan bantuan Tumenggung Satim Singomoyo, Syekh Jumadil Kubro mulai menjangkau kelas bawah, petani, nelayan dan kaum miskin lainnya yang merasa diabaikan oleh sistem kasta kerajaan yang ketat. Perlahan-lahan, beberapa orang mulai mendengarkan, tertarik oleh janji kesetaraan dalam Islam. Dengan bantuan Tumenggung Satim Singomoyo inilah, Islam perlahan mulai mendapat tempat. Tapi Syekh Jumadil Kubro tahu, 1-2 orang belum cukup. Syekh Jumadil Kubro juga membangun padepokan, pusat-pusat pembelajaran kecil di Trowulan. Ia menyambut siapa saja yang penasaran, berbagi cerita tentang satu Tuhan dan kehidupan yang penuh kasih sayang. Namun, hal itu tidaklah mudah. Kemajuan berjalan lambat dan rintangannya sangat besar. Pengaruh Hindu ada di mana-mana, dan kekuatan supranatural tampaknya melawan, membuat pulau itu terasa semakin menyeramkan. Syekh Jumadil Kubro menyadari bahwa ia membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Ia membutuhkan rencana dan tim dakwah. Pada tahun 1404, setelah 5 tahun di Jawa, Syekh Jumadil Kubro berlayar kembali ke Azerbaijan. Ia pergi menemui Sultan Muhammad I, pemimpin Khalifah Islam, dan berbagi apa yang telah ia lihat. Sebuah pulau yang indah, yang dikuasai oleh kerajaan yang kuat dan dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Kita membutuhkan ulama yang kuat, cendekiawan dengan karomah khusus, untuk membawa Islam ke Jawa, katanya. Akhirnya Sultan Muhammad I menyetujui. Dipilihlah 9 ulama terkemuka dari berbagai penjuru Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikenal memiliki ilmu mendalam dan karomah. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, ulama ahli tata negara, pertanian dan pengobatan; Maulana Ishaq, putra Syekh Jumadil Kubro yang juga ahli pengobatan; Syekh Jumadil Kubro, ulama ahli militer yang dikenal ahli dalam diplomasi; Maulana Ahmad Al-Maghribi dari Maroko; Maulana Malik Israel dari Turki yang ahli tata negara; Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia, ulama ahli pengobatan dan pertanian; Maulana Hasanuddin dari Palestina; Maulana Alayuddin dari Palestina; dan Syekh Maulana Muhammad Al-Baqir dari Persia yang dikenal dengan nama Syekh Subakir, ulama ahli supranatural, penakluk jin penjaga tanah angker. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan wilayah dakwah: Jawa bagian timur, Jawa bagian tengah, dan Jawa bagian barat. Masing-masing membawa ilmu, karomah, dan strategi dakwah, dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai mufti atau pemimpin mereka. Mereka menempuh perjalanan panjang dengan kapal dagang, membawa barang-barang yang diminati pasar, dan hati yang penuh semangat jihad untuk berdakwah. Pada tahun 1404, para wali tiba di Jawa. Hati mereka penuh harapan. Kedatangan rombongan para wali yang membawa misi tauhid membuat kekuatan gaib penguasa Jawa murka. Jin, setan, dan makhluk halus semakin merajalela, mengamuk karena khawatir kehilangan pengikut dan pengaruhnya. Melihat situasi kritis ini, Maulana Malik Ibrahim memberi tugas khusus kepada Syekh Subakir. Ahli supranatural ini segera beraksi. Ia memasang tumbal penangkal gaib di puncak-puncak gunung dan daerah-daerah angker strategis di seluruh Jawa, termasuk Gunung Tidar yang dikenal sebagai paku tanah Jawa. Tindakan Syekh Subakir ini berhasil melumpuhkan pengaruh kekuatan gaib jahat yang selama ini menguasai dan menggentayangi tanah Jawa. Dengan kalahnya pengaruh gaib penghalang di Pulau Jawa ini, jalan dakwah para wali menjadi lebih lapang. Para wali Songgo semakin mudah bergerak untuk mensyiarkan Islam sesuai pembagian wilayah dan keahlian masing-masing di Pulau Jawa, dengan tetap menjalani strategi yang bijak dan tidak serta-merta menghilangkan kebudayaan daerah setempat yang dianggap masih bisa dimasuki nilai-nilai keislaman. Di Jawa bagian timur dipimpin Maulana Malik Ibrahim, fokus pada dakwah di Gresik dan sekitarnya. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan pendekatan sosialnya yang santun, ahli pengobatan, pertanian, dan tata negara. Ia membangun hubungan baik dengan masyarakat dan penguasa lokal. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat di Gresik. Wafat di Gresik tahun 1419 Masehi. Putra Syekh Jumadil Kubro, Maulana Ishaq,
dikirim khusus ke Blambangan untuk menjalankan misi dakwah. Beberapa sumber juga menyatakan bahwa Syekh Maulana Ishaqlah yang mendirikan Thariqat Sathariyah. Syekh Jumadil Kubro tetap memilih lingkungan Majapahit sebagai ladang perjuangan. Ia sudah memahami betul medan sosial dan politiknya, serta memiliki akses ke dalam istana. Strategi paling jitu Syekh Jumadil Kubro adalah melalui kekerabatan. Putranya, Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi, menikah dengan Dewi Chandrawulan, adik dari Permaisuri Prabu Kertawijaya. Perkawinan ini membuka jalur dakwah di lingkungan bangsawan. Syekh Jumadil Kubro gugur sebagai syahid pada tahun 1465 di Troloyo, Mojokerto. Ada juga yang meyakini beliau dimakamkan di Bukit Turgo, Yogyakarta. Ada juga yang mempercayai beliau dimakamkan di Semarang. Beliau wafat di usia 116 tahun setelah 61 tahun berjuang menegakkan Islam di Jawa. Di Jawa bagian tengah, Syekh Subakir semakin gencar menjalankan misi dakwahnya. Beberapa sumber menceritakan beliau kembali ke Persia setelah misi dakwahnya selesai, tetapi yang meyakini bahwa beliau meninggal dan dimakamkan di Gunung Tidar, Magelang. Di beberapa makam panjang, baik yang terdapat di Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, dan Jepara, juga diyakini sebagai kuburan atau bekas petilasan Syekh Subakir. Begitu pula di Blitar dan Malang juga ada makam yang diyakini itu adalah makam Syekh Subakir. Di Jawa bagian barat, Maulana Hasanuddin dan Maulana Alayuddin memulai dakwah di ujung barat Jawa, termasuk daerah yang kelak menjadi Banten. Mereka dikenal dengan kesaktian dan keteguhannya. Maulana Malik Israel dan Maulana Muhammad Ali Akbar juga ditugaskan di Jawa Barat bagian utara atau Cilegon. Seluruh strategi dakwah para wali generasi pertama di Pulau Jawa ini adalah pendekatan damai, santun, dan kultural. Mereka memanfaatkan jaringan perdagangan, menunjukkan akhlak mulia, memberikan pelayanan pengobatan, bantuan sosial, dan mengajarkan ilmu secara perlahan. Mereka juga tidak langsung menentang adat secara frontal, tetapi menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Perjuangan Wali Songo generasi pertama bukan sekadar penyebaran agama, tapi pembentukan peradaban. Di tengah kerasnya budaya dan kuatnya kekuatan gaib yang membelenggu tanah Jawa, mereka hadir dengan ketulusan dan kebijaksanaan. Mereka tidak memaksa, tidak menyerang. Mereka menyentuh hati, bukan menaklukkan wilayah. Dakwah mereka dilakukan dengan cinta, akhlak mulia, dan kesabaran luar biasa. Mereka memahami budaya lokal, merangkul adat, dan menyisipkan nilai-nilai tauhid tanpa memecah belah. Dari padepokan sederhana hingga istana megah Majapahit, ajaran Islam tumbuh melalui keteladanan, bukan kekuasaan. Mereka membela kaum tertindas, menyantuni yang lemah, dan menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi jalan hidup yang memberi harapan. Hikmah dari perjuangan para wali ini mengajarkan kita bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari kekuatan, tapi dari kelembutan yang istiqomah. Bahwa dakwah sejati bukan soal menang atau kalah, tapi soal membawa cahaya ke tempat yang paling gelap. Warisan mereka terus hidup dalam doa, dalam ilmu, dan dalam semangat umat yang terus berjuang di jalan kebenaran hingga hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.